Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian dimanapun teman-teman berada? Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rob. Oke teman-teman, David akan masih sharing ya beberapa poin ya soal kelahiran anak di Arab Saudi ini ya. Kalau kemarin David udah cerita perihal lahiran di Arab Saudi seperti apa, kemudian pengalaman David, kemudian persiapan apa yang harus disiapin. Nah, kalau kali ini ya, ini salah satu yang penting juga, karena kalau kalian nggak buatkan ini, salah satu poin ini, itu nanti anak kalian nggak akan bisa dibawa pulang ke Indonesia. Jadi anaknya bisa mantap di sini, nggak boleh pulang, nggak bisa keluar dari Arab Saudi, ya. Nah, apa itu? Jadi langsung aja, nggak pakai lama-lama banget ya, karena beberapa poin kemarin itu aku cerita panjang banget. Nah, yaitu paspor, ya. Jadi anak kita itu kalau kemarin David cerita soal bikin akte kelahiran di sini, kemudian beberapa poin aku sharing. Nah, kali ini paspor. Kenapa paspor? Anak kita yang baru lahir di Arab Saudi itu wajib punya paspor, ya, penting. Karena kalau nggak ada paspor, ya teman-teman, nanti anak kita itu nggak akan bisa pertama nih, nggak bisa didaftarkan ke aplikasi yang namanya Abshir. Karena nanti anak kita itu kalau dia udah lahir terdata ya di pemerintahan Arab Saudi kayak gitu ya, dan nanti dia juga akan ada iqomah dan juga akan ada kartu asuransi kesehatan gitu ya. Nah, benefitnya apa aja sih sebetulnya? Kalau anak kita itu ada iqomah enak, jadi kita bisa kalau misalkan cuti nanti pulang ke Indonesia, dia tinggal dibikinkan khuruj auda atau bisa cuti aja nanti sama bos kita gitu loh. Jadi udah include gitu sama data kita. Cuma nanti datanya bakal masuk ke bapaknya, Abshir bapaknya, bukan ke ibunya kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman perlu diketahui nih ya, paspor itu wajib, sangat wajib. Dan kedua, kartu asuransi itu misalkan anak kalian itu nggak bisa minum ASI dengan ibunya atau nggak bisa susu ASI ya dengan ibunya, itu nanti kan minum sufor tuh. Nah, sufornya itu bisa di cover sama kartu kesehatan ya. Per bulannya itu 12 kaleng, yang ukuran satu kalengnya 400 gram. Nah, lumayan kan? Kayak gitu kan. Kayak anak saya aja, dia seminggu bisa 3 kaleng untuk ukuran yang 400 gram ya. Nah, itu dikalikan seminggu 3 kaleng, berarti dikalikan 4 minggu, bisa 12 kaleng. Nah, sebulan itu di cover sama satu kartu kesehatan itu 12 kaleng, kan lumayan kan, bisa berhemat untuk susu sufornya tadi ya. Karena anak saya itu sufor, full sufor, nggak ASI ya. Nah, jadi teman-teman ini penting banget nih paspor ini. Nah, untuk persyaratannya apa aja? Nah, ini akan kujabarkan dan akan aku jelaskan semuanya. Nah, ini informasi ini buat kamu PMI yang resmi di Arab Saudi secara legal atau resmi. Nah, kalau untuk yang ilegal atau yang nggak resmi, aku kurang paham. Tapi semampunya kalau ada yang bertanya bakal aku jawab, ya. Nanti juga aku bakal cari informasinya seperti apa. Kalau yang ilegal di sini, yang nggak resmi, dia punya anak dan segala macam, nanti kita bakal cari tahu informasinya sama-sama, ya. Nah, jadi untuk persyaratannya teman-teman apa aja, ya? Aku akan jelasin di sini. Persyaratannya itu, ya. Itu harus teman-teman punya paspor orang tua. Jadi baik ibunya, bapaknya itu harus ada paspor ya, wajib nih. Nah, karena paspor ini nanti bakal ditanya gitu loh ya. Paspor ini bakal ditanya. Paspor ini punya orang tuanya, punya bapaknya dan punya ibunya juga ya. ini bakal ditanya. Kemudian yang kedua, apa itu? Yang kedua tetap buku nikah. Kenapa buku nikah? Teman-teman tahu lah ya kenapa, karena yang pasti pemerintahan kita juga pengen anak ini tadi memang jelas kejelasannya. Maksudnya, oh ini memang orang tuanya gitu loh, oh ini memang bapak ibunya kayak gitu loh ya. Jadi tercatat, kita juga pernikahan kita itu tercatat di pemerintahan Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya secara agama tapi secara negara kita tercatat gitu. Karena ini nanti bakal datanya yang masuk ke data di Indonesianya, tapi tetap kita datanya dari luar negeri kayak gitu loh ya. Tapi ini kan aku nikah sama istriku di Indonesia, jadi ya bukunya aku bawa ke sini karena memang persiapan ini kan sangat penting gitu loh ya. Marriage of book, buku nikah ini. Nah, syarat kedua itu buku nikah, jadi harus ada. Kalau nggak ada, ini sulit nanti kita buat paspor anak kita ya. Yang ketiga, yang ketiga apa itu? KTP ya. Jadi KTP Indonesia kita harus punya dan kalau bisa dibawa secara fisik ya. Kalau memang kita nggak bisa bawa secara fisik, seenggaknya fotonya ada. Tapi aku nggak tahu bisa atau enggak ya. Kalau kemarin aku bawain secara fisik. Jadi KTP Indonesia tuh aku bawa ke sini. Kayak gitu ya. Jadi KTP-nya aku bawa ke sini. Jadi aku nggak repot-repot juga ditanya, "Hayo, udah ada gitu." Ya, jadi buat PMI
kalau bisa kalau kalian ke luar negeri itu bawa aja KTP-nya. Saran saya ya, karena kalau ditinggalkan juga KTP-nya ya kenapa gitu loh. Nanti takutnya pas di bandara kalian cuti itu takutnya ditanya juga segala macam ya. Oke. Nah, yang ketiga itu KTP, oke. Nah, yang keempat itu iqomah. Nah, iqomah kalian wajib ya, karena itu nanti bakal ditanya sama KJRI kita ya, pemerintahan Indonesia kita ya. Mana iqomahnya? Kalau nggak ada iqomah kan susah ya. Berarti kita di sininya nggak resmi, ilegal gitu. Atau memang belum dibikinkan ya. Biasanya kalau belum dibikinkan harus ditanya ke kafilnya seperti apa ya. Iqomah itu KTP juga, tapi KTP Arab Saudi ya. Oke. Jadi buat teman-teman wajib juga tuh iqomah KTP Arab Saudi. Nah, sekarang yang kelima apa yang harus kalian siapin? Ini salah satu persyaratan yang sangat krusial dan sangat-sangat penting banget ya. Karena kalau nggak ada ini, itu nggak bisa dibikinkan paspor juga. Itu yang saya tanya ke petugas di kantor Indonesia yang tadi ya, yang saya mau bikin paspor buat anak saya. Apa itu? Ini dia, akte kelahiran anak saya. Oke, jadi ini tuh salah satu syarat wajib. Nah, untuk ini tuh sebenarnya ada cerita juga. Jadi kan waktu saya menerima akte kelahiran ini kan secara diantar sama sama kurir ya waktu itu. Jadi saya nggak perlu lagi ke Ahwal Madani yang kata saya itu. Jadi memang secara online semuanya. Tak dari aplikasi Absir nanti dikirimkan secara online. Ternyata waktu dikirim secara online itu belum ada nih. Ini namanya tasdik syahadat milad ya. Jadi kalau bahasa Arabnya itu tasdik syahadat milad. Jadi tasdik itu kayak kalau kita ngomong Indonesia itu legalisasi. Dilegalisasi ya. Nah, itu di mana? Itu di Wazaratil Kharijiyah. Ya, Wazaratil Kharijiyah ya. Kita ke Wazaratil Kharijiyah, apa ya, kantor apa sih Wazaratil Kharijiyah ini aku lupa. Kalau bahasa Inggrisnya Ministry of Foreign Affairs ya. Gitulah pokoknya, kalau bahasa Arabnya teman-teman bilang aja Wazaratil Kharijiyah. Nah, nanti teman-teman ke sana ya. Tapi harus mau bikin temu janji dulu. Nah, kalau teman-teman yang di Mekah itu di Jeddah tempatnya. Itu di Jeddah, nanti kalian bikin kayak temu janji. Kalau aplikasi kan lama. Nah, itu bayar 30 real. Nah, kalau di situ tuh ada kantor, kayak kantor-kantor kecil gitu sebelum kita masuk tuh. Nanti buat temu janji di sana. Dan saranku teman-teman harus datang pagi karena hampir setiap hari itu penuh. Orang ngantri panjang banget. Aku aja waktu itu pas ke sana itu kan bikin temu janji, bayar 50 real tapi ya bedain 20 real. Kayak dia itu kalau dikatakan calo kayaknya resmi deh, bukan calo ya. Yang untuk kantor kecil tuh dia tuh kayak tangan kedua lah. Jadi membantu orang-orang tadi yang mau ke sana itu ke Wazaratil Kharijiyah tadi biar lebih cepat aja gitu loh. Tapi dia resmi kayaknya, bukan ini sih. Karena ini temu janjinya tuh kayak gini, dibuatkan nanti nih. Kayak gini tuh. Wazaratil Kharijiyah. Jadi talabak atas dik sak gitu. Jadi kayak ini tuh aku di sini kan tanya untuk karena syahadat milad. Jadi untuk ditasdik, dilegalisasi ya. Nah, itu bayarnya 50 real kalau di kantor-kantor kecil yang di depan kantor Wazaratil Kharijiyahnya itu ya. Nah, buat teman-teman itu wajib ditasdik, karena kalau nggak ditasdik ini ditolak sama kantor kita, nggak bisa katanya. Jadi harus dilegalisasi. Waduh, jadi saya berangkat lah waktu itu dari jam 10 pagi kalau nggak salah. Ya kan saya pagi tuh ke kantor KJRI-nya. Karena saya tinggalnya di Mekah, jadi saya ke Jeddah kan. Jadi saya pokoknya sampai ke sana itu jam 9 pas baru buka. Cuman karena nunggu dan ngantri setengah 10, jam 10 kurang lah, akhirnya saya bergegas ke kantor Kharijiyah ini, Wazaratul Kharijiyah ini, untuk ditasdik. Alhamdulillah, qadarallah beresnya jam 2 siang dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Karena sebenarnya yang bikin lama itu bukan tasdiknya, ini nggak sampai 1 menit cepat selesai, ditempel udah. Cuman yang bikin lamanya apa? Antrinya panjang banget, sampai 300 orang saya ngantri. Saya pikir di luar aja ngantri, ternyata pas di dalam masuk, waduh bisa 300-an. Saya waktu itu kalau nggak ditolong sama orang kulit hitam ya waktu itu. Jadi orang takroni atau apa itu saya nggak tahu. Jadi antrian kan baru masuk ke 100 antrian, tapi saya dapatnya nomor 400. Subhanallah, nomornya 400, bayangin loh. Dari 100 antrian dari yang baru jalan itu 100 antrian 100. Saya nomornya 450-an, 450-an itu, saya ingat banget. Saya duduklah gitu, aduh ya Allah 350, kira-kira kelar nggak hari ini kata saya. Ini sudah jam habis zuhur itu setengah 2-an.
sedangkan mereka jam 3 udah tutup. Ya Allah, semoga dimudahkan, saya pengen cepat sekali jalan udah gitu kan. Saya berdoa, dan qadar Allah dalam hitungan waktu 5 menit tiba-tiba di sebelah saya itu kan dia ngeliat, kamu nomor berapa katanya, 450. Masya Allah gitu kan. Nah ternyata dia itu megang nomor antrian 180 atau 170, saya nggak tahu dari mana. Nah dia antriannya 120. Nah dikasih lah sama saya, sini nomor kamu. Kenapa kata saya? Ditukarnya, dan saya lihat tanggalnya hari itu, kemudian jamnya juga di jam pagi. Kok bisa kata saya ini ya, kok dia bisa ngambil nomor antrian 170 ini dari mana? Kata saya ini untuk saya, ambil aja. Alhasil saya nggak jadi ngantri di 450, 170 akhirnya. Jadi nggak terlalu lama, alhamdulillah cuma 1 jam. Jadi setengah 3 saya baru beres lah, pokoknya jam 2 lewat itu baru beres, alhamdulillah ya. Itu sedikit cerita yang masya Allah, Allah mudahkan lah ya, mukjizat bagi saya itu. Pertolongan Allah melalui orang ya. Nah jadi itu ya persyaratannya juga, jadi itu wajib. Nah kalau kalian situ sudah punya semua, sebelum kalian dibuatkan paspor, kalian harus diterjemahkan dulu akte kelahirannya ini. Jadi memang ada akte kelahiran, kalau ini kan akte kelahiran Arab Saudi ya, akte kelahiran anak kita yang Arab Saudi ya. Nah kalau ini tuh ada akte kelahiran yang anak kita ya, akte kelahiran Indonesianya. Jadi bentuknya tuh juga unik sih, dia hanya kertas selembar, itu diterjemahkan dulu nanti kayak gitu ya, kayak di sini nih. Nah itu diterjemahkan, ini yang kopian sih, yang aslinya mana? Nah ini yang aslinya nih. Di sini ada karta lunas ya, udah dibayar ya. Itu cuma bayar 95 real ya. Bayar cuma 95 real. Berbeda dengan paspor. Paspor itu berapa ya kemarin? Paspor itu bikinnya 100 atau 200 real gitu. Ya. Itu harganya. Nah, ini akte akte kelahiran Indonesianya ya. Jadi saya buka dulu. Nah, jadi itu ada cap gininya tuh. Kertasnya putih sih. Di sini tanda tangan, di sini kejelasan sama aja sih datanya, cuma bedanya kalau ini kan akte kelahiran warga Indonesia yang berada di luar negeri, terutama yang di Arab Saudi ya. Jadi yang di Arab Saudi seperti ini tampilannya, teman-teman lihat nih ya, ini tampilannya ya. Ini akte kelahirannya yang udah diterjemahkan ya, yang udah diterjemahkan. Oh sorry, ini adalah surat bukti pencatatan kelahiran, maaf, ini surat bukti pencatatan kelahiran. Kalau aktenya ini nih, maaf salah. Nah aktenya sama kayak keterangan di ini sama nih, aktenya seperti ini ya, ada cap Indonesianya, ada tanda tangan segala macamnya resmi ya. Jadi ini adalah aktenya, akta kelahiran ya. Jadi bentuknya hanya selembar gini. Kalau itu kayak bukti yang tadi itu yang pertama nih, bukti kayak surat bukti pencatatan kelahiran warga Indonesia yang ada di Arab Saudi tadi ya. Nah ini oke. Jadi ada 2 nanti dikasihnya tuh kayak gitu. Nih, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah ya, di KJRI Jeddah bikinnya nih ya. Jadi nanti bakal dapat 2 gitu keterangannya. Sebelum nanti dibikinkan paspor itu dibuatin terjemahan dulu, diterjemah dulu ininya di kantor itulah, di kantor KJRI-nya itu ada, nanti diterjemahkan dulu. Nah nanti kita diarahin ke sana, tapi nanti untuk data paspor itu nanti dibantu diisi dulu. Jadi bisa di pending sebentar, maksudnya gini, kalian ke pembuatan paspor dulu ya, nanti diisi datanya, difoto anak kalian segala macem. Kalau udah baru nanti ke tempat untuk tempat ke ininya tadi, yang penerjemah paspor anak tadi kayak gitu ya, akte kelahiran tadi. Jadi akte kelahirannya harus diterjemahkan dulu nih, harus diterjemahkan dulu dalam bahasa Indonesianya. Nah untuk penamaan anak di Arab Saudi ini dia cuma bisa 1. Kalau anak saya kan cuma bisa 1, namanya Syafia. Jadi untuk nama belakangnya itu harus ngikutin nama bapak di sini. Mungkin nanti pas pulang ke Indonesia baru saya bisa rubah nama anak saya. Karena memang aturan di Arab Saudi nama anak cuma boleh 1 dan sisanya itu nama orang tua. Kayak begitu ya. Nah karena saya waktu itu nggak mau ribet, karena waktu anak saya habis lahir kan itu langsung masuk ke data absir saya, tapi belum yang maksudnya resmi. Karena hanya sekedar data, ternyata dibuatnya Syafia, dan nama saya lengkap. Waduh, oke lah, saya ikutin aja yang di absir. Saya nggak mau nanti ada data yang mental harus dirubah dan segala macam. Toh juga sih target saya ya 2-3 4 tahun lah, nanti anak saya baru pulang ke Indonesia kayak gitu. Nanti sekolahnya di sana aja, di Indonesia. Jadi mungkin nanti pas pulang ke Indonesia baru nanti saya rubah namanya yang memang nama aslinya kayak gitu.
tampilan paspor anak saya. Kira-kira kurang lebih seperti ini ya paspornya nih. Saya nggak bisa tunjukin full karena ada data-data yang penting kan, namanya ada nomor segala macam. Ini nih paspor anak saya ya. Jadi alhamdulillah sudah jadi paspornya. Nah itu tadi persyaratan-persyaratannya teman-teman ya, yang teman-teman perlu wajib ketahui ya, apa aja yang teman-teman harus siapkan ya. Oke, buat akte kelahiran tadi jangan lupa, jadi sebelum kalian ke kantor itu harus ditasdik dulu ya. Ini jangan lupa, jadi biar kalian nggak bolak-balik capek. Oke, nah nanti kalau udah sampai ke kantor KJRI itu nanti ini dibawa akte kelahirannya anak kalian yang Arab Saudi ini, yang akte kelahiran Arab Saudi ini harus dibawa ya. Nanti biar diterjemahkan. Nah sudah diterjemahkan nanti baru bisa dibikinin paspor. Itu biaya paspornya kalau nggak salah berapa ya? 100 real kalau nggak salah. Iya 100 kalau aku lupa, 100 apa 150 gitu. Nah kalau untuk terjemahan tadi 95 real ya. Jadi buat teman-teman itu wajib banget dibikinin ya. Kalau nanti kalian nggak ada ini itu susah. Nanti anak kalian nggak bisa dibikinin iqomah dan nggak bisa dibuatkan kartu kesehatan, asuransi kesehatan di Arab Saudi ya. Dan juga nanti nggak bisa pulang ke Indonesianya ya. Kecuali kalau nanti pulangnya lewat tarhil, lewat belakang ya. Maksudnya tuh nanti ditangkap dulu sama polisi Arab Saudi ya, lewat tarhil, penjara dulu, penjara imigrasi namanya. Ya, jadi teman-teman itu aja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Ingat sekali pesan David, jangan lupa dicatat. Kalau kalian lupa dicatat persiapannya apa aja ya. Jadi jangan sampai persiapan-persiapan ini kalian nggak tahu ya. Ini terkhusus informasinya untuk kalian PMI yang resmi atau legal yang berada di Arab Saudi. Oke, mungkin itu aja sharing dari David. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa video ini di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin mereka membutuhkan informasi ini yang bermukim yang berada di Arab Saudi ya. Buat teman-temanku sekalian, terima kasih yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe video David karena penting banget buat support video David agar bisa upload video-video yang lainnya. Oke? Komen juga ya, mungkin ada pengalaman menarik yang lain juga buat teman-teman PMI yang di Arab Saudi, biar nanti teman-teman yang lain juga bisa tahu. Oke? Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.